Apa makna kemenangan Joe Biden bagi dinamika di kawasan Asia? Saya Profesor Tirta Mursitama, bersama-sama dengan Anda kita belajar hubungan internasional. Dalam 5 menit ber-HI, bagaimana belajar hubungan internasional yang membumi, yang sesuai, bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Nah, pertanyaan di awal tadi, apa makna kemenangan Joe Biden dan Harris bagi dinamika kawasan di Asia? Pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Paling tidak ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan melihat dinamika di kawasan Asia pasca kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Walaupun sampai video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi apakah Joe Biden nanti akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat ya, karena masih ada upaya-upaya legal yang dilakukan oleh Presiden Trump. Baik, yang pertama adalah kita harus melihat platform politik dari Partai Demokrat. Platform politik dari Partai Demokrat menyediakan satu gambaran bagaimana kebijakan luar negeri arahnya akan ditentukan, yaitu sebagai Partai Demokrat lebih mengutamakan pendekatan yang multilateralisme dan dialogis dengan para partner yang ada di kawasan di belahan dunia manapun, termasuk di Asia. Makanya diharapkan atau diproyeksikan Amerika akan lebih dekat kembali dengan Jepang dan juga dengan Korea Selatan dan juga dengan mitra-mitranya di Asia Tenggara, di ASEAN termasuk Indonesia, dan juga menggunakan kedekatan mitra-mitra tradisional itu untuk kemudian tanda kutip menyerang atau mengimbangi gerakan-gerakan manuver dari China. Nah, pertimbangan yang kedua yaitu kita melihat tulisan menarik dari Joe Biden di Foreign Affairs bulan Maret-April yang lalu tentang Why America Must Lead Again. Di situ ada satu hal yang mengatakan bahwa Amerika akan memimpin kembali dunia, memimpin lagi dunia global dengan kemampuan untuk mendekati mitra-mitra tradisional, aliansi-aliansinya di berbagai kawasan, Asia, Eropa, Australia, dan juga mengajak mereka untuk kembali aktif di organisasi-organisasi internasional dan mengombinasikan keterlibatan Amerika Serikat yang lebih aktif di kerjasama-kerjasama ekonomi di kawasan tertentu, khususnya di Asia Pasifik, atau mungkin juga diproyeksikan keterlibatan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Namun demikian, caranya tadi dengan lebih pendekatan yang dialogis, tidak konfrontatif ya, berbeda sekali dengan yang dipilih atau dilakukan oleh Trump dalam 4 tahun terakhir ini. Yang ketiga adalah platform kampanye Biden. Dalam platform kampanye Biden dikatakan Build Back Better, yaitu bagaimana mengedepankan kemajuan ekonomi Amerika Serikat, kemajuan ekonomi domestik Amerika Serikat dengan penguatan di kelas menengah ya. Namun di sisi lain juga fokus kepada membangun industri Amerika Serikat yang inovatif. Manufacturing industrinya dibangun agar lebih kompetitif, membuat produk-produk sehingga menjadi made in Amerika dan in all of America. Artinya sebenarnya dalam konteks ini Amerika Serikat juga secara domestik akan lebih fokus kepada pembangunan ekonomi, memulihkan ekonomi, recovery ekonomi. Nah, dari 3 hal pertimbangan ini, bagaimana kita melihat dinamika yang ada di kawasan Asia? Kita lihat salah satu kerjasama ekonomi yang telah ditinggalkan Amerika Serikat pada masa Trump, yaitu Trans-Pacific Partnership. Tahun 2017 Amerika keluar dari TPP. Nah, kita memproyeksikan dengan terpilihnya Biden dan Harris, kemungkinan besar Amerika Serikat akan kembali bergabung dalam TPP. Kalau itu terjadi, TPP yang 2/3 adalah pasar Amerika dari seluruh negara TPP, maka pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Nah, di sisi lain ada Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, satu kerjasama
yang digalang oleh ASEAN dan China. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi Amerika Serikat sendiri untuk melihat bagaimana membalance kekuatan China di satu sisi, khususnya di bidang ekonomi, dan mengembalikan keberadaan Amerika Serikat atau pengaruh Amerika Serikat di Asia. Di mana nanti kemampuan ASEAN, di mana nanti peran ASEAN dan Indonesia, apakah keuntungan yang didapatkan? Nah, kita akan lihat bagaimana respon Indonesia terhadap kepemimpinan Joe Biden apabila nanti terpilih. Masih terlalu dini kita menyimpulkan sekarang, tapi paling tidak pandangan ini bisa memberikan pengayaan buat kita dan menyiapkan kita langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk menyiasati atau menjawab kemungkinan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi, kata lain, dinamika di kawasan Asia akan sangat dinamis dengan kembalinya Amerika di Asia, dengan kuatnya partnership dengan negara-negara menjadi mitra tradisional dia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, menghadapi pengaruh China yang memang sudah menggurita dari sisi ekonomi ya, maupun dari sisi teknologi yang juga menguasai pasar dunia. Nah, bagaimana komentar Anda? Anda setuju atau tidak? Silahkan berikan komentar di kolom komentar video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya tentang belajar hubungan internasional bagi kita semua yang membumi untuk kepentingan Indonesia Raya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye.